Kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Komedian Rini S. Bonbon meninggal dunia pada Minggu 10 Juli 2022 sore. Kabar duka meninggalnya Rini S. Bonbon tentu menyisakan duka bagi keluarga dan kerabat yang ditinggalkan. Berikut sosok komedian Rini S. Bonbon. Komedian pemilik nama asli Irni Yusnita ini rencananya akan dimakamkan pagi ini, Senin 11 Juli 2022 di TPU Kawi-Kawi Johar Baru, Jakarta Pusat. Belum diketahui pasti penyebab Rini S. Bonbon meninggal dunia. Saat ini jenazah almarhumah masih disemayamkan di rumah duka kawasan Kramat Lontar, Paseban Senen, Jakarta Pusat. Kabar duka tersebut disampaikan pelawak sekaligus kerabat Rini S. Bonbon, Kubil. Sosok Rini S. Bonbon. Rini S. Bonbon merupakan komedian kawakan yang populer pada tahun 1990-an. Rini S. Bonbon mengawali karirnya sejak masih anak-anak lewat lenong, hingga akhirnya sempat membintangi sinetron dan menjadi pembawa acara. Satu di antara film yang pernah ia perankan yakni film judul Lupa Aturan Main bersama Warkop. Gaya bicaranya yang lucu tak pelak membuat penontonnya tertawa. Namun demikian, sejak tahun 1996, Rini S. Bonbon divonis mengidap penyakit diabetes. Di puncak karir, ia terpaksa berhenti akibat penyakit yang diidapnya, diabetes mellitus tipe 2. Pernah lawan penyakit diabetes. Pelawak senior tersebut diketahui sebelumnya sempat melawan penyakit diabetes mellitus tipe 2. Dilansir dari tribunmanado.co.id, Rini S. Bonbon sudah menderita diabetes mellitus sejak 1996. Penyakit tersebut diturunkan ayahnya, Suhandi Hasan. Penyakit tersebut nyaris membuat Rini S. Bonbon kehilangan kakinya karena peniti. Waktu itu pada 2008, Rini S. Bonbon membeli sepatu baru untuk keperluan syuting. Tapi sayang sepatunya terlalu sempit, sehingga mengakibatkan lecet pada ibu jari kaki kanan. Lama-kelamaan, lecet tersebut membentuk luka melenting. Karena penasaran, ia pun memecahkan gelembung luka dengan peniti. Namun, bukannya mengering dan sembuh, luka tersebut malah semakin parah. Luka di kaki tersebut juga semakin parah, mengeluarkan nanah dan bau tidak sedap. Seperti yang sudah diketahui, luka pada DM tipe 2 memang sulit untuk disembuhkan. Akibat luka tersebut, tekanan gula darah pada tubuh Rini S. Bonbon waktu itu terus naik hingga 600. Suntikan insulin sebelum makan, obat dari dokter, dan pengobatan alternatif tidak ada yang manjur. Beberapa bulan kemudian, kakinya menghitam, dan ada beberapa luka baru yang membentuk lubang di kaki atasnya. Ia sampai tidak mampu berjalan lagi. Tiap kali akan menapakkan kaki, darah mengucur deras dari kakinya. Akhirnya dokter menyarankan amputasi. Namun, Rini S. Bonbon tak menyerah dan tidak langsung mengiyakan saran dokter. Ia berdoa kepada Tuhan dan terus melakukan usaha penyembuhan. Demi kesembuhan, ia melakukan berbagai cara, dari pengobatan oleh dokter, mengatur pola makan, sampai mengkonsumsi herbal. Ia mengubah pola makannya habis-habisan, walaupun sesekali suka nakal makan duren. Setiap hari, ia mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan, juga mengganti asupan gula biasa dengan gula aren. Sampai akhirnya Rini S. Bonbon sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.